Di sini saya Raisa. Hari ini cuman sebenarnya tidak akan mentor, mungkin cuman sharing-sharing aja dan mungkin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua di sini. Bagaimana tips and trick untuk menulis esai beasiswa Australia Awards. Jadi karena memang kalau beasiswa Australia Awards itu kuncinya di esai dulu karena perbedaan dengan beasiswa lain itu dia esai dulu baru nanti pengumpulan dokumen-dokumen. Jadi administrasi itu yang kedua, yang ketiga, tapi yang esainya yang pertama. Nah, saya saat ini penerima PhD eh, di PhD di Environment. Saat ini saya kuliah di University of Adelaide di Department of Geography, Environment and Population. Penelitian saya tentang climate adaptation di bidang industri dan saya juga PNS di Kementerian Perindustrian. Kebetulan saya one shot, jadi saya daftar langsung dapet gitu ya di kali pertama. Dan kebetulan tahun lalu saya udah beberapa kali mentor beberapa mentor orang. Alhamdulillah tahun ini ya tahun ini sudah berhasil 4 orang yang saya mentor untuk lolos Australia Awards. Jadi ini sumbernya dari teman saya Albi. Beliau juga penerima Australia Awards tahun ini di University of Melbourne. Jadi eh kalau mau melihat sebenarnya kan kelihatannya daftar AS tuh gampang ya. Daftar AS ya tinggal submit aja esainya. Tapi sebenarnya untuk mendaftar AS itu kita perlu ada merenungnya, kita perlu kembali ke realitanya apa sih? Kenapa kita perlu S2? Perlu nggak sih kita S2? Lalu kalau kita perlu di mana? Lalu mengapa? Kenapa aja gitu kan? Lalu kita juga perlu untuk perbaikan bahasa Inggris kita, perlu ngedraft esai. Tahun lalu itu saya ngedraft esai. Kan kalau AS itu selalu dibuka bulan Februari ya, dan tutupnya bulan April. Jadi saya itu ngedraft itu sudah 6 bulan sebelumnya. Jadi eh bikin proposal sudah 6 bulan sebelumnya dan ngedraft esai itu 4 bulan sebelumnya. Jadi tidak tidak langsung apa namanya ya, tidak langsung uh, bikin apa sebulan hanya 1 minggu gitu. Tapi enggak, jadi sudah dari 4 bulan sebelumnya dan mungkin memang ada teman-teman yang apa mereka bilang saya baru ngerjain malamnya dan berhasil keterima, berhasil dapat beasiswanya. Tapi itu kayaknya cuman outlier ya. Apa mungkin satu dua gitu, tapi rata-rata teman-teman saya semua yang saya tanyakan memang mereka sudah persiapan mulai dari bahasa Inggris itu sudah 1 tahun sebelumnya, terus perbaikan CV, nambah-nambahin CV, memperkuat mm, background, memperkuat apa namanya branding diri itu sudah dari 1 tahun sebelumnya. Nah, kenapa penting? Kenapa sih kita harus di sini saya ada highlight checklist simpelnya. Kenapa sih kita perlu meng-highlight kata merenung di situ ya? Karena nanti ini dari merenung inilah yang membuat kita berbeda dengan awardee-awardee lain. Jadi kalau AS itu tahun saya tahun 2024 yang daftar sekitar eh 5.000 orang ya, 5.000 berapa gitu ya. Sedangkan yang keterima hanya 170 orang. Jadi sekitar 1%, 1%, ya di bawah 1% ya. Jadi eh, apalagi kalau kami PhD itu yang diterima hanya 32 orang dari berapa itu. Tapi kita nggak pernah dibuka sih datanya. Cuman dari AS itu cuma dikasih total. Oh tahun ini pendaftarnya sekian gitu. Tapi nggak pernah dibuka PhD berapa, master berapa. Tapi kalau pembagiannya sekarang master itu sekitar 140, 140 karena ada LPDP juga, AS LPDP. Tapi kalau PhD itu hanya 32 orang. Ya, 32 orang itu sudah sama MPhil ya. Jadi sekitar 30 orang lah maksimal gitu. Jadi kenapa sih kita yang bisa dipilih? Karena kalau saya lihat, bukan saya, teman-teman saya itu rata-rata mereka punya branding gitu. Jadi apa yang membedakan kamu dan 5.000 orang yang daftar lainnya? Kalau tahun ini yang daftar kalau nggak salah saya hampir 6.000 gitu ya. Apa yang membedakan Anda dari 6.000 orang lainnya? Soalnya kalau misalnya kalian bilang, oh saya pengen penelitian saya tentang ini loh, penelitian saya tentang eh misalnya tentang
air, misalnya tentang water, eh, apa, tentang sanitasi misalnya. Apa yang membedakan sanitasi, yang meneliti tentang sanitasi itu bukan cuma Anda, yang meneliti tentang sanitasi itu 1.000 orang lainnya gitu, atau 5.000 orang lainnya gitu. Dan apa yang bisa membedakan Anda dengan orang-orang lain yang meneliti tentang sanitasi gitu. Jadi makanya kita harus merenung dulu, kita harus melihat ke belakang, kita harus cari dulu apa namanya, apa sih keresahannya. Nah, dari merenung itu kita bisa menemukan, oh keresahannya, problemnya apa sih yang pengen kita ulik. Nah, dari situlah yang bisa kita highlight, bisa kita kembangkan untuk jadi brandingnya. Makanya yang paling penting tadi adalah mengapanya untuk branding diri. Nah, ini nanti kan saya akan saya jelaskan di essay selanjutnya. Nah, jadi em, selain selain kenapa kenapa harus, kalian juga harus bisa menjelaskan kenapa DX gitu ya. Jadi apa namanya? Kenapa harus Australia? Kenapa harus Melbourne? Kenapa harus Adelaide? Kenapa harus Brisbane? Kenapa harus apa Newcastle misalnya gitu ya? Kenapa nggak di sini aja? Kenapa harus di sini gitu kan? Karena kalau di Australia itu mereka even though ada yang namanya QS ranking, QS World Ranking atau ada apa namanya ranking-ranking lainnya, mereka itu yakin bahwa kualitas pendidikan itu sebenarnya setara di seluruh Australia, apalagi kampus-kampus riset gitu ya. Dan sebenarnya malah kalau kita kuliah di luar G8 itu malah banyak benefit-benefit yang lebih daripada yang kita bisa dapatkan di apa di G8 tadi gitu. Nah, jadinya alasannya itu harus sesuai dengan goalnya. Jadi tidak boleh mengalasankan kita pilih, oh saya pengen di Melbourne karena Melbourne yang nomor satu nih di Australia. Oh saya pengen di NU karena Crawford School-nya NU itu paling terkenal lah di Indonesia. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada strukturnya. Makanya penting banget selain kepoin diri kita, kepoin background kita, kita juga harus kepoin apa kok kampusnya, lokasi kampusnya, rencana kampusnya gitu. Itu yang paling penting. Nanti kan saya jelaskan juga di esainya. Nah ini Krikos untuk mungkin ini sudah dijelaskan oleh mentor sebelumnya ya. Jadi cara milihnya di mana? Dan kita kalau misalnya kita ulik-ulik Krikos ini kita bisa ngelihat bahwa oh kalau misalnya kita ambil Master of Midwifery di Adelaide itu ternyata 2 tahun. Tapi kalau misalnya Master of Midwifery di Melbourne itu cuma 1,5 tahun gitu. Jadi mungkin itu kan bisa jadi apa namanya ya, jadi option juga, jadi eh, pertimbangan juga. Oh kalau saya sih nggak apa-apa lah saya di Adelaide aja, yang penting saya dapat 2 tahun dibanding saya harus di Melbourne hanya 1,5 misalnya gitu. Atau oh ternyata kalau di Melbourne ternyata dia eh, mata kuliahnya adanya ABC, sedangkan kalau di Brisbane di UQ adanya ABBB gitu misalnya ya. Atau ternyata oh kalau di Adelaide itu mereka TESOL-nya tentang Inggrisnya itu ternyata ada tentang Islamic apa TESOL for Islamic Community atau misalnya TESOL for uh, Islamic Education Pedagogi gitu misalnya ya. Oh, itu yang cocok sama saya soalnya saya guru MAN, saya guru madrasah gitu. Nah, itu yang harusnya dikulik dari sini. Jadi bisa dikulik dari sini berapa lamanya, apa kodenya, terus em, selain itu eh, kalau nggak salah saya kalau dikulik-kulik bisa juga keluar biayanya berapa gitu. Jadi bisa-bisa perbandingan-perbandingan buat teman-teman. Tapi yang penting, tapi mungkin ini sudah dijelaskan lebih lebih apa namanya, lebih dielaborasi oleh mentor sebelumnya. Tapi akan saya jelaskan sedikit banyak lah ya di essay selanjutnya. Oke, jadi em, kunci saya jelasin lagi ya. Kunci utama dari AAS itu adalah esai. Karena yang pertama teman-teman kumpulkan adalah esai teman-teman. Karena kalau misal jadi kalau di AAS itu memang pada saat pertama esai dan dokumen administrasi ya. Tapi kalau misalnya ada dokumen administrasi yang kurang tapi esai Mas atau Mbak bagus, itu nggak kayak beasiswa sebelah yang udah langsung gugur gitu, nggak. Jadi nanti setelah wawancara atau saat wawancara itu Mas Mbak
diberikan kesempatan untuk mengupload atau mengirimkan berkas-berkas yang kurang. Jadi mereka memang fokusnya bukan di administrasi, fokusnya adalah di esai. Kebetulan saya juga tahun 2024 itu eh, saya upload apa yang kurang ya, kalau nggak akte saya apa-apa gitu ya. Jadi saat wawancara mereka, jadi saat wawancara mereka email pribadi masing-masing bahwa Mbak Raisa wawancaranya tanggal segini segini segini, mohon mengumpulkan dokumen ABC yang kurang ABC pada saat wawancara gitu. Jadi walaupun kan kalau sakit banget ya kalau misalnya, aduh gara-gara cuman salah nulis apa nge-save nama file aja saya langsung di drop gitu kan sakit banget ya. Kalau di AS tuh enggak karena mereka mungkin poin lebih gedenya itu ada pada esai. Nah, kenapa esai penting dan kenapa harus penting? Eh, karena penting itulah kita harus membuat esai kita berbeda dari 5.000 orang lainnya. Dan kalau di AS sendiri, apa bocoran-bocoran dari teman-teman yang kerja di apa namanya di AS-nya, di Australia Awards-nya itu untuk apa untuk mengeliminasi yang pertama-pertama untuk mengeliminasi 5.000 orang pertama itu mereka menggunakan eh, machine gitu ya, menggunakan AI lah istilahnya atau menggunakan aplikasi gitu. Makanya kita harus pandai-pandai menggunakan eh, pengetahuan itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan kata-kata kunci. Jadi teman-teman di kanan ini kan sudah lihat ya, ini adalah priority fields of study tahun ini. Jadi kalau di AS itu setiap tahun mereka ada priority fields-nya. Kalau tahun saya tuh kalau nggak salah saya adalah ada health, economic transformation atau economic apa ya? Eko- eh, Pada tiga poinnya health, ada health-nya pokoknya, economic apa, lalu satu lagi strong institution kalau atau nggak salah apa gitu ya. Nah, makanya tahun saya itu banyak banget teman-teman yang perawat, dokter, public health, apa namanya, teman-teman yang bekerja di bidang mental health karena memang tahun saya itu topik utamanya adalah health. Sedangkan kalau tahun ini mereka lebih fokus pada bisa dilihat ya tiga ini ya. Ada pokoknya ada ini jadi ada equitable economic transformation, lalu ada climate resilient communities dan ada strong institution. Nah, di dalam masing-masing priority fields itu ada fokus-fokus area. Nah, ini kan yang teman-teman pilih ya. Misalnya kayak ke saya, penelitian saya tentang climate adaptation. Nah, di sini ada di bawah climate resilient communities ini ada climate change adaptation and climate resilient infrastructure gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Tapi kata kunci ini harus dibawa kemana-mana dalam esai Mas. Dalam esai Mas dan Mbak. Jadi misalnya, oh saya memilih, apa namanya, saya memilih kuliah di UNSW karena UNSW ada ini, sehingga peran saya dalam mendukung climate change adaptations and resilient infrastructure, lalalalalala, itu klop di sini misalnya. Jadi ada kalimat-kalimat kata kuncinya itu harus dibawa lagi di esai. Karena memang pertama-tama mereka penapisannya adalah menggunakan AI dan membaca menggunakan kata kunci gitu. Nah, selain itu, mungkin itu teknisnya ya, apa tips and trik teknisnya gitu ya. Tapi selain itu, yang paling penting menurut saya adalah eh, benang merah ya, adalah benang merah. Pertama adalah brand, yang kedua adalah benang merah. Jadi eh, dulu saya pernah, jadi tahun lalu saya pernah nge-mentoring temen, nge-mentoring Wardi. Beliau itu dulunya anak teknik industri. Jadi S1-nya dia ngambil teknik industri. Tapi setelah itu dia kerja di Pare. Dia kerja di apa lembaga bahasa Inggris Pare gitu ya. Jadi sekarang dia mau kuliah bisnis. Mau kuliah bukan mau kuliah bisnis. Oh, kuliah TESOL, kuliah bahasa Inggris. Pengajar apa guru bahasa Inggris gitu ya untuk penutur asing. Dia mau kuliah TESOL karena dia mau bikin lembaga les bahasa Inggris di kampungnya di Bone apa di mana gitu. Nah, kalau jadi kan kenapa kenapa kamu maunya bikin TESOL nih? Keresahannya apa? Oh, sekali diulik-ulik-ulik, oh keresahannya karena di kampungnya itu orang-orang banyak nggak punya pekerjaan, nggak punya apa, nggak punya job. Jadi mereka eh,
nganggur. Selain itu kalau nggak nganggur jadi TKW gitu kan, jadi TKI gitu. Nah, dan TKI-nya pun TKI yang eh, blue collar banget gitu ya, blue collar karena memang nggak punya skill, bahasa Inggris susah apa, makanya saya pengen buka les bahasa Inggris, jadi mereka bisa apa namanya ya, kalaupun jadi TKI pun nggak yang di bawah banget gitu loh, secara hierarki, mungkin di tengah karena mereka udah bisa bahasa Inggris, bisa apa namanya meningkatkan skillnya gitu. Ternyata itu apa namanya keresahannya. Terus karena dia punya background sebagai teknik industri itu kan dia bisa apa namanya ya transformasi, dia bisa efisiensi untuk pekerjaan. Oh, jadi bisa disambungkan. Oh, ternyata dia apa namanya bisa guru bahasa Inggris tapi sekaligus entrepreneur gitu. Jadi akhirnya kita nge-branding. Oh, kamu bikin brandingnya adalah entrepreneur tapi sekaligus juga teacher gitu. Jadi nggak hanya teacher aja nih. Biasa kan orang kan hanya ngangkat teachernya aja. Oh, saya mau jadi teacher, saya mau ngajar orang biar bisa dapat job, dapat ini, dapat ini. Tapi enggak kita angkatnya cuma teachernya aja. Tapi kita juga angkat sebagai entrepreneurnya. Jadi dua nih yang kita gabung. Jadi kayak entrepreneur and teacher in TESOL pedagogi gitu misalnya atau apa gitu ya. Oh, itu yang membuat dia lebih shine apa lebih bersinar dibandingkan mungkin pendaftar-pendaftar lainnya sehingga dia masuk ke babak kedua apa ke tahap interview gitu. Karena memang berbeda eh, brandingnya dia. Nah, dan branding itu nggak bisa hanya ditulis. Jadi branding itu tidak bisa hanya dituliskan aja. Oh, dia ingin menjadi entrepreneurship teacher gitu, nggak bisa. Tapi harus embedded in all of the essays. Jadi kayak di essay pertama ada apa mengulik tentang itu, di essay kedua diberikan contoh, di essay ketiga diberikan apa namanya, pengalamannya kemana aja, lalu rencananya akan ngapain aja gitu. Jadi harus ada benang merahnya. Jadi branding dan benang merah. Selain itu, kata kuncinya adalah realistik dan honest ya. Jadi saya beberapa kali diminta untuk cek-cek esai teman-teman juga, itu mereka kadang-kadang ada yang nulisnya kayak gini. Oh, saya ingin jadi mungkin gak realistik. Ini mungkin contoh aja ya. Em, saya lulusan eh, kampus XXXX gitu ya, eh, di bidang biologi. Tapi saya cita-citanya pengen jadi peneliti di bidang gene mutation. Gene mutation di kampus misalnya katakan UNSW gitu. Oh, saya pengen kuliah gene editing di UNSW. Kenapa saya pengen kuliah ini? Karena saya ingin ikut serta dalam apa mendukung atau mendorong nawacita, mendorong Indonesia Emas 2029 dan lain-lain lain-lain. Loh, itu kan kayak apa ya? Kayak eh, langit dan bumi gitu ya. Bahkan saya pegawai negeri, saya kerja di kementerian, saya punya apa kalau di kementerian saya punya eh, staff, saya punya hierarki gitu ya. Saya nggak bakalan bisa mendukung Indonesia Emas 2029 karena hanya saya aja kan yang harus mendukung apa namanya keberhasilan Indonesia Emas 2029 itu adalah kementerian saya kan bukan saya gitu gitu loh, jadi hal itu tuh kayak nggak terukur gitu loh, kayak kamu ngomongnya ngawang-ngawang ngawang-ngawang gitu. Jadi kalau AS-nya mau apa evaluasi lalu menghitung kamu berhasil nggak sih nih. Nah, gitu kan pulang nanti kontribusi berhasil nggak sih nih, masa dia ngitungin apa oh iya nawacita oh iya Indonesia Emas 2029 gitu kan, itu kan nggak mungkin ya, hal yang sangat-sangat di luar nalar gitu. Dan selain itu tadi dia bilang oh saya kuliahnya biologi tapi mau gene editing, itu kan kayak hal yang eh, apa namanya ya, even though you learn biology is not ya making it possible to do like gene editing gitu, karena itu nggak mungkin hanya tiba-tiba orang ini apa apalagi kalau misalnya dia ngomongnya tuh MIPA biologi misalnya gitu ya, bukan bukan apa misalnya kayak ya saya latar belakang saya bukan sains, tapi dulu kalau di kampus saya dulunya saya di UGM itu hanya anak-anak yang kayak di mikrobiologi, yang anak-anak mikrobiologi, anak-anak apa lagi sih,
kimia-kimia terapan, fisika terapan yang memang ke lab yang ngomongin mungkin yang ngurusin gen gitu. Sedangkan anak biologi itu kebanyakan eh, ke hutan, ngurusin biodiversity gitu loh. Jadi mungkin kurang ini. Terus saya tanya lah sama dia kan, yang nulis itu kan, emangnya pernah melakukan gene editing apa kayak proyek-proyek gene editing? Enggak, Mbak, cuma cita-cita aku aja gitu. Dan itu kayak nggak apa ya, itu kayak nggak mungkin gitu. Jadi kalau mau cita-cita tuh mungkin yang realistik aja. Jadi kalau misalnya nih Mas Mbaknya kerja di mana? Kerja koperasi eh, di koperasi di suatu daerah misalnya di mana? Tapanuli misalnya. Duh yang lagi banjir ya atau misalnya eh, apa kerja di koperasi misalnya di Pontianak misalnya gitu ya. Saya jadi ngomongnya pakai angka. Oh, saya selama ini membantu koperasi UMKM di Pontianak. Sulit nih karena orang-orangnya di sana tidak bisa baca tulis gitu kan. Nah, dengan sekolah di Australia, saya pengen bisa membantu UMKM setidaknya 1 tahun 5 lah gitu. Tapi mungkin lulusnya nggak kayak gitu, tapi secara garis besar kayak gitu 5 lah. Jadi setiap tahun 5. Jadi selama sampai 10 tahun mungkin akan butterfly effect. Jadi 100 gitu. Jadi totalnya mungkin bisa 100 UMKM yang saya dukung 10 tahun ke depan gitu. Itu kan lebih reachable, lebih eh, apa memungkinkan dan lebih bisa dihitung gitu ya. Dan nggak grand-grand amat, tapi orang-orang paham gitu. Oh iya, memang bisa dia lakukan. Karena yang dihitung adalah apa kontribusi seorang, bukan kontribusi secara komunitas gitu. Gitu. Jadi itu mungkin yang ingat yang paling ini, yang paling mendasar lah dari satu esai itu. Jadi harus realistis, harus honest, terukur, bisa dihitung. Mungkin terukurnya nggak kayak saya mau nambah dari 5 jadi 10 nih dalam 10 tahun. Mungkin kayak saya jawabnya eh, apa yang ingin Anda lakukan? Saya hanya ingin memberi masukan pada policy. Saya bahkan tidak bilang saya ingin membuat policy karena itu nggak mungkin. Karena saya PNS doang, saya umbi-umbian gitu ya. Saya bukan menteri yang bisa bikin tantangan policy gitu. Jadi yang saya tulis adalah seanes yang bisa saya bisa. Jadi pas saya wawancara itu pewawancaranya nanya, you really mean to have an input, to give an input to the policy? Yes, the that's the maximum point that I can give, like give input. But right input is better than no input at all. I mean, gitu kan? Oh iya 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 kata dia kayak gitu. Oh gitu. Jadi eh, nggak perlu hanya, kalaupun misalnya hanya bilang saya mau bikin 1 tahun 3 UKM atau misalnya saya mau biar nenek-nenek di sebelah rumah saya apa lansia di rumah saya misal 10 orang dalam satu kampung apa namanya sejahtera itu bahkan lebih oke daripada yang tadi itu eh, Indonesia Emas, Nawacita dan lain-lain. Sekarang Astacita ya gitu. Gitu. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan Australia Awards ini kalian pasti sudah teman-teman pasti sudah tahu karena dari tahun ke tahun itu kurang lebih sama. Paling kata-katanya aja dirubah atau apa namanya eh meaningnya sedikit-sedikit dirubah. Tapi rata-rata pertanyaan pertama, pertanyaannya 5 soal, 5 pertanyaan esai dan pasti sama. Nah ini pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama itu pasti adalah why did you choose your purpose course and institution? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan alasannya QS ranking. Ini bisa blunder. Jadi apalagi kalau misalnya yang pas interview teman-teman itu bukan dari kelompok group of eight itu. Kalau apa bukan dari group of eight itu akan blunder. Dan mereka yakin karena apa namanya bisa aja misalnya oh kayak di Adelaide ini ada yang namanya kampus namanya Flinders. Mungkin dia memang tidak masuk group of eight tapi apa kayak nursery-nya, terus midwifery-nya, terus apalagi marine science-nya itu bagus. Termasuk apa 10 besar terbaik se-Australia gitu. Jadi jadi kuncinya adalah kepoin. Kenapa? Kenapa? Kenapa gitu. Terus saya banyak baca.
esai teman-teman. Mungkin tahun ini saya ada baca 100 ada kali, 100 150 ada kali. Jadi eh apa banyak lah yang DM saya minta tolong, banyak yang teman-temannya temen minta tolong gitu kan. Lalu PPIA Australia kemarin buka mentorship juga, ya, jadi kita tolong juga. Nah, kebanyakan teman-teman yang menulis esai satu ini, mereka terkungkung apa ya, terkungkung pada jawaban-jawaban yang menurut saya jawaban-jawaban, maaf ya, basi gitu. Jadi kayak gini, oh saya pengen kuliah di Monash karena oh saya mau jurusan ini Sustainable Development, saya mau ngambil di Monash karena di Monash ada jurusan Sustainable Development. Terus saya mau kerjasama sama profesor ini karena profesor ini sangat jago di bidang Sustainable Development, apalagi penelitian tentang Indonesia. Atau profesor ini karena dia sangat apa namanya penelitiannya tentang lansia atau apa pokoknya disesuaikan lah dengan itunya dia gitu ya. Yang pertama untuk teman-teman tahu bahwa tidak mungkin eh, mungkin sih tapi kemungkinan besar kita tidak akan kerjasama sama dosen karena bisa saja apalagi kalau nama-nama besar ya kayak profesor-profesor gitu ya karena bisa saja profesor-profesor itu sudah tidak mengajar dia hanya fellowship. Terus dia tidak membuka apa namanya, tidak membuka internship dan lain-lain. Dan itu suka dikejar sama interviewnya gitu. Yang kedua adalah kalau apa kayak kerjasama dan itu tidak kerjasama bentuknya karena kalaupun apa ada internship atau mentoring biasanya itu dengan tutor bukan dengan profesornya langsung. Itu yang kedua. Dan jawaban itu tuh sangat, menurut saya template gitu ya. Sangat template dan semua orang menjawab hal yang sama. Nah, gimana sih supaya kita berbeda? Nah, makanya kuncinya adalah kepo gitu ya. Kepoin jurusannya. Misalnya, kalau saya ya, saya kuliahnya di Adelaide. Kenapa di Adelaide? Karena pertama profesor. Karena saya PhD, saya perlu supervisor ya. Kebetulan supervisor saya ini sudah menyetujui saya di situ. Itu udah apa nama? Udah checklist yang pertama. Yang kedua, profesor saya ini dia adalah ketua research group. Jadi dia Chief of Research Group namanya ACE, Adaptations, Adaptations and Community and Environment. Jadi itu merupakan tiga struktur penelitian saya. Adaptation, community, dan dan environment. Dan itu cocok banget, kayak resonate lah dengan riset saya gitu kan. Terus di sini di Adelaide, saya itu di bawah GEP, Geography, Environment, and Population Department. Jadi karena saya riset saya menggunakan GIS, nanti saya akan dibantu sekali karena di departemen saya ada apa namanya alat-alat GIS lah, eh, komputer untuk GIS dan lain-lain gitu. Itu yang harus teman-teman kepoin. Terus kayak teman saya, salah satu awardee yang berhasil, dia sekolah di Monash. Kenapa di Monash? Karena di Monash itu apa jurusan dia kerjasama sama dia anak-anak BP POM. Nah, kenapa di Monash? Karena di Monash itu riset centernya kerjasama sama BP POM-nya Australia. Jadi setiap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana diberikan internship selama 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu untuk kerja di BP POM Australia. Nah, ini penting nih kata dia. Jadi dia bisa nulis nih, oh ini penting karena saya pengennya punya pengalaman nyata. Kenapa sih di Indonesia tuh riset itu hanya sampai di meja aja, nggak dijadikan industri. Nah, sedangkan di Australia ini banyak banget nih vitamin-vitamin yang berasal dari riset gitu. Itu jadinya lebih menarik dan lebih apa ya kelihatan banget tulusnya gitu dibandingkan saya pengen kerja sama nih sama Profesor A. Jadi cuman naming everyone that you think apa namanya ya approachable dibandingkan benar-benar ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya mau nulis itu harus lebih kepo, lebih ulik lagi gitu. Makanya penting kita harus kepo which people or organizations you need to maintain networking gitu. Kayak tadi kerja sama-sama ininya dan lain-lain. Terus dari sini, nah tadi kan saya tadi bilang di essay di PPT sebelumnya bahwa kita bisa mulai pakai benang merah. Benang merah itu bisa dilihat pakai sistem namanya STAR. Situation,
task, action, what is reaction, I mean, ya reaction. Jadi ada star, ada empat gitu ya. Nah, teman-teman itu biasanya salah karena pertanyaan nomor satu yang menjebak banget ya. Kenapa pertanyaan nomor satu tuh langsung kenapa institusi ini gitu. Nah, dari sini teman-teman tuh seharusnya sudah bisa menuliskan why-nya, menuliskan situation-nya, menuliskan permasalahan, keresahan-keresahan mas teman-teman di essay nomor satu gitu. Oh, saya mau kuliah soal sanitasi karena di kampung saya tidak ada rumah yang memiliki WC. Jadi semua orang tuh pakai WC umum gitu ya. Terus airnya itu masih gabung sumur dari WC, sumur galian air bersih sama sumur septic tank dari WC umumnya gitu. Saya mau tahu nih gimana cara biar orang-orang kampung saya punya bisa bangun WC sendiri gitu kan. Gimana caranya? Makanya saya pengen kuliah di bidang Master of Water Management misalnya gitu kan. Karena di water management misalnya mana? Melbourne itu punya kerjasama sama komunitas misalnya First Nation atau Aborigin yang sama masalahnya gitu. Itu lebih oke banget, itu lebih mantep banget daripada saya mau kerja sama profesor ini, saya mau ambil jurusan ini gitu. Saya mau ambil mata kuliah ini gitu. Itu lebih kayak apa namanya? Lebih lebih bagus lah dibandingkan hanya sekedar naming everyone gitu. Nah, di sini langsung what impact do you believe this study will have on your career, life and community? Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, menjawabnya dengan hal-hal yang reachable and countable. Jadinya, tadi kan misalnya tadi nomor satu nih, oh saya pengen bikin setiap rumah di kampung saya punya WC misalnya ya. Terus itu kan sudah menjawabnya ya. Saya pengen kampung saya punya WC masing-masing nih gitu kan. eh Berapa WC-nya atau misalnya setidaknya satu rumah punya satu WC gitu misalnya atau kalau misalnya nggak yakin sampai ke situ, oh saya pengen misalnya satu kampung ini nambahlah WC umumnya jadi 5 gitu. Atau saya nggak usah nambahin WC lah, tapi saya pengen bikin infrastruktur airnya lebih lebih bagus gitu. Jadi orang-orang bisa punya air sendiri, bisa punya sumber mata air sendiri, atau mengalirkan satu mata air ini ke seluruh kampung gitu, gitu. Jadi itu kan lebih apa? Lebih reachable, lebih countable gitu kan. Terus di di question number 2 ini harus dijawab gimana networking dengan dengan Australianya. Oh iya silahkan off cam nggak apa-apa. Harus dijawab gimana networking dengan hostnya. Tadi makanya tadi nomor satu kan kita harus bilang, oh di essay nomor satu kita jawab, saya mau kerjasama sama BP POM-nya Australia gitu kan. Misalnya tadi di Melbourne, oh si ini punya kerjasama sama NGO yang pernah kerja sama First Nation yang mirip-mirip nih sama kampung saya nih sanitasinya. Nah, itu harus di-mention lagi di sini. Dengan kerjasama, dengan networking yang saya sudah saya sambungkan nih dari kuliah saya di sini, saya bisa sharing knowledge, saya bisa teaching the teacher, saya bisa apa gitu. Atau misalnya saya bisa ini kerjasama sama Saironya Australia, sehingga saya bisa punya grant gitu misalnya. Atau apa saya pengen atau misalnya dosen kalian di sini pegang paten apa, saya pengen pinjem patennya gitu. Nah, itu yang harus disampaikan gitu. Harus sampai sejauh itu jawaban esainya. Nah, untuk misalnya teman-teman PNS, mungkin di sini ada teman-teman PNS. Saya pengen, jadi nggak apa-apa, it's okay to write your career path projection. Jadi misalnya gini, kayak saya saya S3, saya ngambil PhD karena memang saya punya karir trajektori ke depannya. Saya pengen jadi madya, saya pengen apa namanya, bikin pusat hijau, pusat industri hijau gitu misalnya. Saya pengen bikin masukan terhadap policy gitu. Lalu kamu bilang aja, saya pengen ada kenaikan di bidang karir gitu. Itu nggak apa-apa, apalagi kalau teman-teman yang PNS-PNS, karena memang ujung-ujungnya adalah karir teman-teman juga gitu. Dan mereka sangat fine dengan itu. Malah saya pas saya interview mereka tanya,
nanti kalau habis balik S3 bisa naik jabatan nggak? Gitu, ditanya kayak gitu. Dia dong, naik jabatan dong. Amin, saya bilang kayak gitu kan. Oke, tadi sama tadi kan benang merah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau tadi bilang, oh saya mau ngomongin ini nih, mau ngomongin sanitasi misalnya. Nah, di sini juga harus diangkat lagi kampungnya, sanitasinya, terus apa namanya, berapanya, lalu kerjasama sama networking sama Australia seperti apa. Nah, ini soal nomor tiga, how have you contribute to solving a challenge or implementing change or reforming the context of one of the project. Nah, ini tadi kan saya sudah sampaikan ada tabel ya tadi. Jadi kalau tahun ini, kalau nggak salah saya tadi, strong institution, climate resilient communities, sama economic transformation. Kalau nggak salah saya ada tiga tadi kan. Sedangkan kalau tahun saya itu ada health-nya gitu. Nah, teman-teman bisa naming, apa namanya tadi, kata-kata kunci tadi, yang tadi tanda tangan pakai sebanyak-banyaknya yang bisa digabung, yang di apa dikait-kaitkan ke jawaban yang ini. Terus saya yakin di sini, nah di sini seringkali saya bertemu dengan banyak teman-teman yang downplay themselves. Jadi kayak gini, nulisnya kontribusinya, eh saya bekerja sebagai PNS di sini 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 sini. Saya gini gini gini. Udah titik. Dan itu tuh tidak menjelaskan dia ngapain aja di pekerjaannya, padahal dia punya pengalaman bekerja 10 tahun. Terus apa namanya? Saya tanya tadi yang mau jadi guru buka les itu kan. Pengalamanmu apa? Saya cuma ngelesin aja sih Kak 6 tahun. Tapi itu jadi kayak hanya gitu. Jadi dia kayak merendah dan merasa kecil gitu. Padahal itu bisa kita tulis, bisa kita apa ya, bisa kita wordingnya kita rubah gitu. Jadi kayak tadi temen yang tadi, yang mau ngajar les. Oh, saya sudah pernah mengajar hampir 500 orang, atau selama saya selama ngajar 4 tahun ini, saya udah ngajar 400 orang, 500 orang dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah pernah ngajar semuanya. Jadi saya sudah tahu apa namanya? Culture orang Indonesia. Saya sudah paham multicultural. Saya sudah paham, misalnya bilang saya ngajar laki-laki perempuan, beda agama, terus ada maksudnya laki-laki perempuan Islam, Kristen, semua semua agama sebenarnya saya ajar. Ada yang disabilitas, ada yang apa gitu kan. Jadi dia sudah pegang gate sih, apa, inklusivitas gitu kan. Jadi harusnya itu yang di wordingnya. Jadi jangan downplay yourself. Yang temen tadi yang anak BP POM itu kan dia bilang, saya nggak ngapa-ngapain Kak, kerja di BP POM 10 tahun gitu. Saya tanya aja, kamu pernah mimpin rapat nggak? Nggak pernah. Terus kamu pernah ngapain? Saya suka ini sih Kak, ngubungin kementerian-kementerian lain. Nah, kamu bilang kamu tuh adalah contact person BP POM untuk ngurus bidang ini ke stakeholder lain. Kamu tulis gitu. Ternyata setelah saat dia tulis itu bagus banget ternyata pengalamannya. Dia pernah kerja sama NGO, dia key person kerja sama stakeholder, apa, government stakeholders. Dia ternyata pernah mimpin apa namanya? eh sosialisasi, eh, apa, vaksin merah putih yang COVID dari Indonesia itu loh. Vaksin merah putih, terus dia memimpin perusahaan-perusahaan farma yang kecil-kecilan untuk ada dari berapa jadi berapa perusahaan yang akhirnya daftar paten. Banyak lah. Jadi jangan pernah downplay yourself. Kalian tulis aja pengalamannya apa aja gitu. Nanti kita wording sama-sama, bisa kita rubah apa, wordingnya sama-sama untuk lebih lebih bagus gitu. Tapi saya yakin teman-teman pasti pengalamannya bagus-bagus semua. Dan satu lagi, be specific, be specific, be specific. Terus nih, nanti di eh, apa namanya, di Q4, di question number 4 itu akan ditanya, apa rencana kontribusinya gitu kan. Ya, jadi ada satu temen yang dia rencana kontribusinya adalah pengen jadi dosen gitu. Padahal di Q1 sampai Q5 dia nggak ada nulis bahwa dia pernah punya pengalaman ngajar gitu. Terus saya bilang, kenapa nih mau jadi dosen? Cita-cita aja sih, Kak. Tapi beneran mau jadi dosen 100%? Nggak juga sih, tapi pengen cita-cita aja.
Padahal itu kayak muncul tiba-tiba gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman di Q4 mau jawab, mau jadi dosen, seharusnya di Q3 ini sudah ada menceritakan pengalaman teman-teman jadi dosen gitu. Jadi ada benang merahnya. Jangan ujuk-ujuk muncul gitu. Karena kayak apa ya, kayak kok nggak mungkin banget ya tiba-tiba gitu. Nah, jadi akhirnya teman yang nulis mau jadi dosen itu tiba-tiba dia mikir lagi kan, oh iya kak aku hapus aja ya jadi dosennya ya, aku bilang aja kerja di NGO atau misalnya aku mau kerja di government official atau consultation gitu ya. Karena memang kerja dia di NGO sebelumnya, jadi kayak fokusnya di consultation. Tapi aku lebih ke government boleh Kak, consultation ya? Ya boleh aja, karena consultation is consultations. Even though the client is different gitu kan. Oke, oke Kak, oke Kak. Jadi gitu. Jadi pengalaman, jadi di jawaban nomor 4, apa yang teman-teman mau kontribusikan harus apa namanya, sudah pernah dibuktikan di jawaban nomor Q3. Jadi misalnya saya ingin membuat policy. Kalau misalnya sebelumnya belum pernah buat policy, ujuk-ujuk bikin policy itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi misalnya teman-teman fresh graduate, tiba-tiba pengen bikin policy gitu kan. Saya aja 10 tahun kerja di pemerintahan, tidak bisa bikin policy. Karena yang bikin policy itu adalah community, bukan teman-teman sendiri gitu. Dan perlu persetujuan banyak orang gitu kan. Jadi jawaban nomor 4 harus eh, searah, harus ada benang merahnya dengan jawaban Q3. Itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, three practical and realistic, realistic ya, di garis bawahi, realistic examples, how you intend to use the knowledge, skills, and connections you will gain from your scholarships and on your return to Indonesia. To possible tasks can be personals and or professionals. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman bisa ngambil arahnya mau personal atau mau profesional. Kemarin saya ngambil arahnya profesional, jadi saya pengen bikin masukan di perda ini, perda ini, perda ini. Perda, RPJMN, RPJMN ini. Kan saya PhD itu 4 tahun, sedangkan kemarin kita baru bikin RPJMD, RPJMN. RPJMN itu dibuat per 5 tahun. Jadi saya bilang, setelah saya pulang, nanti itu saya punya waktu setahun untuk membantu menyusun RPJMN gitu kan. Dan saya tulis pengalaman saya bantuin RPJMN di tahun sebelumnya. Jadi di Q3 saya tulis saya pernah bantu RPJMN gini gini gini. Jadi itu kayak apa, ada benang merahnya. Jadi bener gitu loh. Yang saya omong ini bisa saya buktikan gitu. Jadi kalau misalnya di Q4 teman-teman bilang, saya mau bantuin lansia-lansia di kampung saya bikin toilet. Terus di Q3 harus bilang bahwa saya sering kok, even tuh saya nggak ngaduk semen, saya nggak apa nyusun batako, tapi saya sering kok sosialisasi sama tetangga-tetangga saya. Ayo Nek, kita bikin toilet, jangan pupnya sembarangan gitu. Airnya pakai yang ini Nek, jangan yang ini gitu. Jadi orang-orang udah tahu kualitasnya, jadi sudah pernah ada apa? Ada upaya sebelumnya gitu loh. Jadi nggak ke ujuk-ujuk gitu. Nah, itu yang penting. Sama tadi realistic and reachable. Sama di sini juga harus baiknya kalau misalnya ada bos, ada teman, itu consult dulu apa yang harus kita masukin, apa yang harus kita buang gitu. Karena bisa saja yang menurut teman-teman itu make sense, ternyata nggak make sense. Kayak kalau kalau ada pihak ketiga yang baca, itu biasanya kelihatan nggak make sense-nya. Tadi kayak tiba-tiba mau jadi dosen. Tadi anak biologi tiba-tiba mau ikut gen editing gitu. Atau ternyata ada yang lebih oke nih, apa, dari teacher jadi entrepreneur, edupreneurship gitu. Jadi kayak gitu. Tuh, sama ini mention experience jadi nggak omong kosong. Itu yang penting, realistis jadinya. Nah, ini list any possible constraint you think you may prevent from achieving these thoughts. Jadi di sini eh di list aja constraints-nya. Lebih baik constraint-nya itu tidak yang, mungkin yang personal boleh, tapi lebih ke teknis sih kalau menurut saya jawaban ini. Jadi misalnya kenapa saya apa sih constraint untuk membangun toilet-toilet di rumah nenek, di kampung saya gitu misalnya ya. Oh ternyata karena pertama nggak punya anggaran. Gimana dong cara overcome-nya? Jadi kan teman-teman bisa nulis, oh nggak punya anggaran nih. Oh overcome-nya gimana? Saya tadi punya networking nih dengan NGO-NGO Australia yang punya grant. Pertama, lalu Australia Awards itu mereka juga punya grant untuk alumni. Itu saya bisa dapat dari situ. Dua, habis itu saya setelah apa namanya, setelah pulang dari Australia, saya bisa bekerja, saya bisa membuat suatu misalnya
perusahaan, saya bisa membuat NGO yang bisa cari klien sendiri gitu. Tiga gitu. Terus misalnya apa lagi? Oh, takutnya ada penolakan nih dari masyarakat untuk berbuat hal yang baru untuk menjadi inovator gitu kan. Terus bisa dibilang, oh saya kuliah di UNSW, saya kuliah di Monash, nanti itu diajarin yang namanya community engagement. Gimana sih cara eh, apa overcome penolakan-penolakan tadi gitu. Caranya adalah ini. Jadi saya bisa nih apa namanya menghalaunya, bisa overcome penolakan-penolakan itu. Atau nanti saya kerjasama nih sama riset center apa, atau saya internship nih di perusahaan apa yang mengajarkan saya supaya untuk eh, persuasif, lebih pendekatannya lebih personal kepada orang-orang sehingga penolakannya mungkin bisa ditekan gitu. Jadi lebih banyak ke jawaban-jawaban teknis aja. Jangan jawab saya ini pelupa orangnya, enggak usah itu gitu. Ini mungkin dan highlight lagi kenapa sih untuk apa namanya untuk permasalahan ini untuk eh, hal ini untuk penelitian tipe ini Anda atau teman-teman adalah orang yang paling tepat melakukannya, bukan orang lain tapi saya gitu. Dan kenapa masalah teman-teman, kenapa sih penting banget nih kita harus bikin WC di kampung ini nih gitu. Kenapa penting gitu? Itu harus di-highlight lagi di terakhir pada eh, question number five gitu. Nah, mungkin itu dari saya apa sharing-sharingnya.